Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Ketika saya beda dengan Haikal Hasan, saya mengatakan saya siap menyerang Anda. Kan menjadi lucu pada akhirnya. Tidak tepat sasaran, itu jelas. Itu yang tidak tepat sasaran, Pak Haikal Hasan. Selama tidak ada kafir harbi, saya kira nggak perlu ada serang-serangan lah. Untuk apa? Saya bilang sama yang suka maki-maki saya di sosial media, makilah saya ketika langsung. Bawalah parang, saya bawa golok. Betul? Ya iya dong. Mereka yang menyerang kita belum paham. Mereka belum tahu. Mereka belum merasakan kalau umat Islam marah. Ini di sosial media saya katakan ya kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Kami umat Islam tidak pernah memancing kemarahan. Kami umat Islam tidak pernah marah. Tapi Anda nggak akan pernah tahu rasanya kalau kami marah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan ketentraman dan kedamaian bagi negara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kalau dibeginikan terus dengan satu ayat, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Dihina, rahmatan lil alamin. Nabi dikatain rahmatan lil alamin. Ulama difitnah rahmatan lil alamin. Salah ayat, salah tempat. Bukan ayat itu yang dipakai ketika umat Islam dihina. Ayat itu dipakai ketika apa? Ketika ada perayaan Natal di sana. Umat Islam rahmatan lil alamin, jangan kau ganggu. Ada perayaan Konghucu di sana, rahmatan lil alamin, jangan kau cegah jalannya, biarkan dia ibadah. Umat Islam diganggu, bukan itu. Umat Islam diganggu apa? Wa kullahum qaulan syadida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil santai nih, saya lagi di Kobong, makanya ini agak berantakan nih backgroundnya, tapi nggak apa-apalah, mudah-mudahan tidak menghilangkan esensi yang akan saya bicarakan. Babe Haikal Hasan, ya, Babe Haikal Hasan marah-marah. Yang saya melihat dari uploadan salam dua jari itu, nggak tahu siapa sih. Cuma kemudian saya kira narasinya keliru. Dan sasarannya juga keliru. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan keliru? Pertama gini, dia mengatakan kalau misal umat Islam dihina, umat Islam dicela, ya, Anda belum merasakan bagaimana kalau misal umat Islam marah. Nah, persoalannya adalah kenapa yang dipang-pangkan itu justru umat Islam sendiri? Itu pertanyaannya. Kenapa yang dipang-pangkan seolah-olah Anda mau menyerang umat Islam sendiri? Kalau saya melihat dari editan salam dua jari itu ya, yang dipang-pangkan kan foto Ade Armando, kemudian Abu Janda. Keduanya orang Islam. Meskipun mungkin tidak sejalan dengan Haikal Hasan, tapi dia Islam kok. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia Islam. Kalaupun menurut pandangan Haikal Hasan atau yang ngedit itu, salam dua jari itu, si Ade Armando dan Abu Janda itu sudah buruk kualitas keislamannya atau buruk kualitas keimanannya, maka dakwahi dia ya dengan baik, dengan lain. Kalau misal ada kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam, maka boleh kita menyerangnya, boleh kita adu jotos dengannya. Itu pun
dengan kita tidak memulai duluan. Itu pun dengan kita tidak memulai duluan. Oke, Ustadz Haikal Hasan mengatakan bahkan mungkin Allah itu bukan hanya menyuruh untuk berkata mau idu hasanah mungkin ya, kemudian hikmah, apa-apa rahmatan lil alamin, apa-apa rahmatan lil alamin, apa-apa rahmatan lil alamin. Kan gitu kan. Itu jelas sekali dia itu sasarannya mau kemana. Kemampuan manusia itu hanya berdakwah, menyampaikan. Persoalan kemudian orang yang didakwahi oleh kita mau menjadi benar atau tidak itu bukan urusan manusia. Itu adalah urusan Allah. Manusia tidak punya kehendak untuk merubah watak seseorang. Manusia tidak punya kehendak untuk merubah orang menjadi baik. Nggak punya kemampuan itu. Kan yang diwajibkan kepada kita itu hanya berdakwah, menyampaikan kebenaran. Sebagaimana yang diwajibkan kepada kita itu hanya mencari ilmu, bukan mempunyai ilmu dan mendapatkan ilmu, kan gitu. Yang diwajibkan itu mencari ilmu. Manakala kita sudah mencari ilmu, setiap hari mencari ilmu, namun kemudian faktanya kita tidak mendapatkan ilmu, itu tidak jadi soal. Kita harus sadar bahwa kita manusia. Batas-batas kemampuan manusia itu ya kita harus pahami dan kita harus sadari, supaya tidak menjadi orang yang sok pada akhirnya seolah-olah kita bisa merubah apapun. Enggak bisa. Yang bisa merubah itu Allah. Allah juga wa qul lahum qaulan syadida. Wah, mungkin itu perkataan yang tegas. Gini loh ya, kayak itu mungkin ya Haikal Hasan itu ingin mengutip ayat ini nih, di dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Silahkan aja cek ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Satu kali lagi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Pas, ini penting nih. Ini ayat memakai wa qulu qaulan sadida. Silahkan cek di dalam Al-Qur'annya. Bukan memakai sin besar, tetapi memakai sin kecil. Sadida, bukan syadid. Kalau syadid, maka iya maknanya kita harus berkata dengan perkataan yang kasar atau perkataan yang tegas, gitu loh. Tetapi kalau memakai sin kecil, waqulu qaulan sadida, itu artinya kita harus berkata dengan perkataan yang baik. Sadid itu baik. Sadid itu benar. Perkataan yang benar, perkataan yang baik. Silakan aja cek di dalam Al-Qur'an ya. Lagian ya, saya belum pernah menemukan ayat untuk menyuruh orang dengan waqulu qaulan syadida. Kalau ada, mana saya menginginkan mana ayatnya. Ada juga di dalam Al-Qur'an itu qaulal layyina, qaulan karima, qaulan maisura, kan gitu. Perkataan yang lembut, perkataan yang mulia, perkataan yang maisura, pantas. Harus berucap dengan perkataan yang lembut, harus berucap dengan perkataan yang mulia, harus berucap dengan perkataan yang pantas. Itu baru di dalam Al-Qur'an. Bahkan nih ya,
kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, ya, di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang bunyinya seperti ini. Wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah ucapan yang baik. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Setelah itu kemudian dan dirikan sholat dan tunaikan kemudian zakat. Oke. Sebelum kata as-sholat dan az-zakat, justru Allah menempatkan husna terlebih dahulu. Jadi harus kita berucap dengan ucapan yang hasan, yang baik, husna, sebelum kita mendirikan sholat dan sebelum kita membayar zakat. Itu Allah menempatkan loh, bahasanya husna terlebih dahulu. Kan Al-Baqarah itu adalah ayat madaniyah. Ayat itu sedang menceritakan tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang baik kepada sesama. Itu intinya itu. Jadi nggak ada di dalam Al-Quran, saya kira nih ya, kalau ada silahkan beritahukan saya. Kalau memang Allah menyuruh untuk orang berkata kasar, mana ayatnya? Itu kita menyerang itu kepada kafir harbi. Kalau di dalam editan kalau di dalam editan Salam Dua Jari itu, dia jelas menyerang umat Islam sesamanya. Si Abu Jandanya Islam, Adi Arwandoknya Islam. Meskipun mungkin tidak sepemahaman dengan Haikal Hasan, tapi dia faktanya Islam. Dan tidak boleh diserang. Saya kira tidak boleh diserang. Kalaupun menurut Anda salah, luruskan, kasih tahu bahwa dia adalah sedang berada di jalur pemahaman yang salah tentang Islam dan tentang agama. Jadi jangan kemudian marah-marah terlebih dahulu, Bapak Haikal Hasan. Tapi kurang jelas marah-marahnya kalau belum merasakan kemarahan umat Islam. Tapi kalau misal mengklaim atas nama Islam, atas nama umat Islam, nah ini juga yang saya kira kurang baik. Dan editan satu kali lagi nih, editan si Salam Dua Jari itu jelas mengadu domba. Dan satu lagi, ucapan Haikal Hasan pun saya kira ada tensi merendahkan kepada kelompok-kelompok yang selalu mengatakan rahmatan lil alamin. Di dalam mimik gaya dia berbicara kan merendahkan kepada orang-orang yang ya selalu mengatakan rahmatan lil alamin. Dan kita tahu, kita kenal siapa yang suka mengatakan rahmatan lil alamin, apalagi kalau bukan NU. Oke, apalagi kalau bukan NU. Dan jelaslah Haikal Hasan itu di barisan mana kan gitu. Padahal kalau saya kira nih khilafiyah itu ya boleh saja. Khilafiyah misal pemahaman orang-orang NU atau saya lah. Saya tidak berani untuk mengklaim kalau saya lah. Beda misal dengan Bapak Haikal Hasan yang terhormat. Ya itu mah biasa. Tapi jangan kemudian ketika saya beda dengan Haikal Hasan, saya mengatakan saya siap menyerang Anda. Kan menjadi lucu pada akhirnya. Tidak tepat sasaran, itu jelas. Itu yang tidak tepat sasaran, Pak Haikal Hasan. Mudah-mudahan kita semua bisa mempererat hubungan antar sesama umat Islam, hubungan antar sesama anak bangsa, dan hubungan antar sesama manusia. Hubul waton minal iman, itu menjadi jargon yang kuat sebagai sama-sama anak bangsa. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Semoga kita bisa menjaga itu
perkara beda pendapat itu hal biasa. Tapi jangan juga menyerang karena berbeda pendapat. Biasa aja, pertengkaran lah biasa, perdebatan ya biasa, beda pendapat ya biasa. Tapi jangan mengatakan itu menyerang. Oke, jangan mengatakan itu menyerang kalau sesama umat Islam. Kecuali kalau misal ada orang yang bukan Islam kemudian menyerang kepada umat Islam bahkan secara fisiknya, maka itu jelas kita harus lawan tuh. Jelas kita harus lawan, jangan tinggal diam. Selama tidak ada kafir harbi, saya kira nggak perlu ada serang-serangan lah, untuk apa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu kali lagi, itu jihad itu tuh ya. Jadi jangan sempit kita memahami tentang jihad. Jihad itu bukan hanya menyerang. Saya di pesantren ini jihad loh ya. Anda sebagai seorang suami ketika keluar rumah mencari nafkah untuk anak istri, itu jihad ya. Mahasiswa memperjuangkan haknya di tengah jalan, untuk membela rakyat, saya kira itu juga jihad. Jadi jihad itu jangan dimaknai sempit. Jangan dimaknai sempit. Anda mati ketika sedang menjadi santri, Anda mati ketika sedang mencari nafkah untuk menghidupi anak istri, saya kira itu syahid ya. Jihad tidak melulu serang dan tidak melulu perang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.